Mencetak satu langkah brilian mungkin sudah biasa, tetapi mencetak 4 langkah brilian dalam permainan yang hanya berlangsung 23 langkah adalah sebuah keistimewaan. Viswanathan Anand memberikan kita sebuah mahakarya, sebuah masterpiece, sebuah pertandingan yang layak dikenang sepanjang masa. Visi Anand mengalahkan Levon Aronian dengan cara yang begitu indah di turnamen Tata Steel 2013. Aronian sebagai putih memulai dengan D4, D5, C4, gambit menteri. Anand menolak gambit dan membawa permainan menuju pertahanan Slav. Kuda raja dikeluarkan, Anand juga mengeluarkan kuda raja. Setelah kuda menteri keluar, E6. Sekarang game ini bertransposisi menuju pembukaan semi-Slav defense. E3 membuka ruang pengimbangan gajah dan menjaga pion jika terjadi pertukaran. Anand mengembangkan kuda ke D7. Setelah gajah D3, pertukaran pion terjadi. Kemudian gajah mengambil pion. B5, Anand memperoleh kesempatan untuk menyerang gajah. Di saat yang bersamaan juga membuka ruang untuk mengimbangkan gajah petak terang yang masih pasif. Hal ini menyebabkan Aronian menarik mundur gajahnya kembali ke D3. Setelah itu gajah D6. Kedua pemain mengamankan rajanya. Setelahnya menteri C2. Aronian mengerahkan serangan pada petak H7. Anand menciptakan gajah fianchetto. Setelah pion A3, benteng C8, shadowing kepada menteri. Aronian kuda G5 mengancam akan mengambil pion, sebuah serangan yang berbahaya bagi pertahanan hitam. Di langkah selanjutnya, visi Anand mengabaikan ancaman itu. Dia mendorong C5, melakukan upaya serangan balik, juga menggoda Aronian mengambil pion. Langkah cerdik dari Anand ini memberikan pilihan kepada Aronian untuk mengambil pion H atau pion B. Levon Aronian yang fokus menyerang pertahanan raja tentu saja mengambil pion H. Dia mengambilnya dengan kuda, sebuah kesalahan. Anand menyerang balik dengan kuda G4. Langkah brilian pertama menggoda Aronian untuk mengambil benteng. Dalam sebuah wawancara, Anand pernah mengatakan dia bisa menghitung hingga 50 langkah ke depan jika langkah itu adalah sebuah paksaan. Tentu baginya tidak sulit untuk melihat potensi skakmat dalam 20 langkah ke depan. Pada posisi ini, jika Aronian mengambil benteng, maka ini adalah skakmat dalam 11 langkah. Dimulai dengan gajah makan pion, skak, raja harus ke H1, kemudian menteri H4, kuda G6 menyerang menteri, tetapi pion makan kuda. Setelah benteng ke D1, benteng F8, gajah F5 menyerang kuda, gajah E5, open skak, raja G1. Setelah itu menteri H2, skak, raja F1, menteri makan pion, skak, raja E1, menteri G1, skak, raja D2, menteri kembali makan pion, skak. Setelah kuda menutup skak, menteri makan pion, skak, raja kembali ke E1. Setelah itu gajah G3, skak, raja F1, lalu menteri F2. Skakmat dalam 11 langkah terjadi. Kita kembali. Levon Aronian yang merupakan seorang Grandmaster Super tentu saja menyadari bahaya itu. Dia menunda mengambil benteng. Aronian melangkah F4, menutup akses gajah menyerang pion H. Anand
mengambil pion, kali ini menyerang kuda. Di posisi ini, Stockfish menyerangkan kuda makan benteng. Setelah gajah makan kuda, H3 menyerang kuda, pion makan kuda, lalu menteri H4. Meskipun hitam sedikit lebih unggul secara posisional, putih masih bisa menetralisir keadaan dengan keunggulan kualitasnya. Akan tetapi, pada posisi ini Aronian justru membuat langkah yang tidak jelas. Dia mengambil pion. Hal ini membuat Anan menciptakan brilliant move kedua. Kali ini dia mengorbankan gajahnya. Sekarang Anan kembali menggoda Aronian untuk mengambil gajah atau mengambil benteng. Kalau kuda makan benteng, maka bencana besar akan dihadapi Aronian. Setelah gajah makan pion skak, maka putih harus mengorbankan benteng. Kemudian pertahanannya akan porak-poranda. Akan tetapi, jika putih menolak korban benteng dan melarikan raja ke H1, maka ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Menteri H4 mengancap mengambil pion H. Jika dicoba dengan H3, maka menteri makan pion. Ini adalah skakmat. Setelah menteri H4 mengancam skakmat, maka nasib putih telah tamat. Tidak ada cara untuk bisa menghentikan skakmat ini. Putih hanya bisa memperpanjang nafas dengan gajah G7 skak. Setelah raja makan kuda, tidak ada lagi obat penawar skakmat. Apapun langkah putih, hitam akan memakan pion H. Pada posisi ini, Stockfish menyerangkan putih untuk mengambil gajah. Akan tetapi, kuda makan pion, menyerang gajah. Setelah langkah terbaik, kuda makan benteng, maka menteri D4 skak. Raja lari H1, lalu kuda makan gajah. Setelah H3 mengusir kuda, maka kuda D ke F2 skak. Putih mengorbankan benteng, lalu kuda makan benteng. Kembali skak. Setelah raja H2, raja makan kuda. Hitam sedikit lebih unggul. Kita kembali. Pada permainan sesungguhnya, Levon Aronian menarik mundur gajah menyerang kuda. Namun demikian, lagi-lagi Viswanathan Anan tidak mengendorkan serangan. Dia menemukan langkah terbaik, langkah brilian yang ketiga. Anan kembali mengorbankan perwira. Dia membawa kuda ke 5. Kuda ini membantu sahabatnya. Sekarang Anan lagi-lagi menggoda Aronian untuk mengambil gajah atau mengambil kuda. Kalau pion makan kuda, maka ini adalah skakmat dalam 4 langkah. Setelah menteri makan pion, skak, gajah menutup skak, lalu menteri makan gajah, skak, benteng F2, menteri makan benteng, skak, raja H1, menteri G1, skak. Setelah benteng makan menteri, kuda ke F2, smothermate. Kalau Aronian mengambil gajah, maka ini adalah skakmat dalam 7 langkah. Setelah menteri D4 skak, gajah bisa menutup skak, tetapi menteri makan gajah, skak. Raja lari H1, menteri H3, mengancap mengambil salah satu pion untuk skakmat. Putih bisa memperpanjang nafas dengan gajah makan kuda, tetapi kuda makan gajah memperbaharui ancaman skakmat. Setelah kuda F6 menantang pertukaran kuda, pion makan pion, ancaman skakmat belum juga hilang. Menteri H7, maka raja makan menteri. Setelah benteng A ke D1, menteri makan pion, skakmat. Sebuah langkah yang sangat cerdik yang dimainkan oleh Anan. Mengambil salah satu perwira akan berakhir dengan skakmat. Oleh karena itu, menyadari bahaya yang akan dihadapinya,
Aronian memilih mengambil kuda dengan gajah. Anan terlebih dahulu mengambil pion dengan gajah, skak. Setelah raja menghindar, kuda makan gajah. Aronian kemudian mengambil benteng, mengancam menteri H7. Anan mengabaikan kuda. Dia terlebih dahulu mendorong pion F5, menutup akses menteri pada diagonal penting. Aronian mencoba membawa lari kudanya, tetapi Anan mengejar dengan menteri. Aronian kemudian menyerang balik kuda Anan. Anan mengambil kuda Aronian, membiarkan kudanya diambil. Jika Aronian mengambil kuda, maka menteri H6 ini adalah skakmat. Menyadari hal itu, Aronian mencoba membawa menterinya ke E2. Anan menanggapi dengan menteri H5, mengancam akan mengambil pion H3 untuk mendapatkan skakmat. Menyadari bahaya itu, Aronian mencoba mencegah dengan menteri D3. Akan tetapi, Anan membuat sebuah langkah brilian keempat, gajah E3, menutup akses menteri untuk melindungi pion H. Sampai di sini, Aronian langsung menyerah. Jika gajah makan gajah, maka menteri makan pion. Setelah raja pindah ke G1, menteri H2, skakmat. Kalau menteri makan gajah, maka kuda makan menteri, menyerang benteng dan mengancam mengambil pion H. Putih kalah kualitas. Gajah makan kuda akan berakhir dengan skakmat dalam 2 langkah. Setelah menteri makan pion, memaksa raja lari ke G1, lalu menteri makan pion G2, skakmat. Itulah permainan taktikal luar biasa yang diperagakan pecatur asal India. Viswanathan Anand menunjukkan level permainan luar biasa. Dia menanggapi sebuah serangan dengan serangan balik yang lebih tajam. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.